Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti seleksi P3K tahun ini, saya doakan semoga Bapak Ibu guru lulus pada seleksi tes P3K tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Terus belajar, tetap semangat. Soal yang pertama yaitu Pak Budi adalah guru kelas 3 SD yang sedang mengajarkan materi tentang pecahan. Ia meminta murid-murid untuk membawa makanan kecil seperti roti atau kue untuk belajar pecahan secara konkret. Salah satu siswa, Andi, membawa sebuah roti utuh dan Pak Budi meminta Andi membaginya menjadi 4 bagian sama besar. Namun Andi kebingungan dan memotong roti menjadi 3 bagian yang tidak sama besar. Apa langkah terbaik yang seharusnya dilakukan Pak Andi? Baik, untuk pilihan jawabannya, A. Memarahi Andi karena tidak memahami instruksi yang diberikan. B. Memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana cara memotong roti menjadi 4 bagian sama besar. C. Meminta teman Andi yang lebih pandai membantu mengajarkannya. D. Membiarkan Andi mencoba sendiri sehingga ia bisa melakukan dengan benar. E. Memberikan tugas tambahan kepada Andi agar lebih memahami materi pecahan. Jadi dalam seleksi tes P3K ini tentu Bapak Ibu dalam menjawab soal tes pilihan ganda harus dijawab di antara salah satu pilihan jawaban karena ini akan ada poin. Berdasarkan pertanyaan di atas, maka poin tertinggi yaitu adalah yang B, yaitu memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana cara memotong roti menjadi 4 bagian sama besar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, untuk soal selanjutnya, Bu Rani, seorang guru SMP, memperhatikan bahwa beberapa siswa terlihat pasif dan tidak mau bertanya saat pembelajaran berlangsung. Ia menduga siswa-siswa tersebut merasa malu karena takut jawaban atau pertanyaan mereka salah. Apa yang sebaiknya dilakukan Bu Rani untuk mendorong siswa aktif bertanya? Berarti ini adalah kasusnya siswa yang dianggap pemalu. Maka untuk pilihan jawaban A. Memberikan hukuman ringan kepada siswa yang tidak aktif bertanya. Tentu ini tidak ya, tidak ada poin. B. Meminta siswa menyiapkan pertanyaan sebelum pelajaran dimulai. Ini juga kurang tepat. C. Mengadakan diskusi kelompok kecil sehingga siswa lebih nyaman untuk bertanya. Ini sudah sangat tepat. D. Memanggil siswa secara acak untuk bertanya di depan kelas. Dan yang E. Memberikan nilai tambahan bagi siswa yang aktif bertanya di kelas. Maka jawaban yang tepat adalah yang C ya, Bapak Ibu. Baik, untuk soal selanjutnya, Bu Rini memberikan tugas kepada siswa kelas 4 untuk menghitung luas sebuah persegi panjang. Panjang persegi panjang adalah 12 cm dan lebarnya adalah 8 cm. Pertanyaannya adalah berapa luas persegi panjang tersebut? Untuk pilihan jawaban, A 80 cm, B 92 cm, C 96 cm, D 100 cm, E 120 cm. Maka penjelasannya untuk rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Tadi panjangnya adalah 12, kemudian lebarnya 8, maka 12 dikali 8 yaitu 96. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut soal berikutnya. Pak Dodi mengajarkan materi keliling lingkaran di kelas 5. Ia memberikan soal sebuah lingkaran yang memiliki jari-jari 14 cm. Berapa keliling lingkaran tersebut?
gunakan V sama dengan 22/7 atau V dibacanya maksudnya V sama dengan 22/7. Untuk pilihan jawaban A 44 cm, B 88 cm, C 66 cm, D 176 cm, E 84 cm. Maka penjelasannya adalah di mana rumus keliling lingkaran yaitu 2 dikali V dikali R. R itu adalah jari-jari. Nah, maka diketahui R-nya adalah 14, maka 2 dikali 22/7 dikali 14. Maka jawaban yang tepat adalah 88 cm, yaitu yang B. Kemudian soal selanjutnya, Pak Joko memberikan tugas kelompok untuk membuat peta konsep tentang materi sejarah Indonesia. Salah satu kelompok tidak menyelesaikan tugas karena ada konflik internal terkait pembagian tugas. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Joko untuk menyelesaikan masalah ini? Maka untuk pilihan jawabannya adalah A. Memberikan nilai rendah kepada kelompok tersebut sebagai pelajaran agar tidak berkonflik lagi. Nah, ini poinnya sangat tidak ada poin ya. Kemudian yang B, membagi ulang kelompok sehingga siswa yang bermasalah dipisahkan. Bisa, tetapi ini kurang bagus. C, memanggil kelompok tersebut dan membantu mereka membagi tugas dengan lebih baik. Ini sudah sangat tepat. D, membiarkan kelompok tersebut menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa intervensi. E, mengganti tugas kelompok menjadi tugas individu untuk menghindari konflik. Jadi ini tidak mungkin juga ya, kurang bagus. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu memanggil kelompok tersebut dan membantu mereka membagi tugas dengan lebih adil dalam setiap kelompok belajar tentunya Bapak Ibu. Lanjut soal berikutnya. Bunia sedang mengajarkan materi tema keragaman budaya Indonesia kepada siswa kelas 4. Ia meminta siswa membuat kolase berisi gambar-gambar tentang budaya daerah mereka. Namun salah satu siswa, Ali, berkata bahwa ia tidak memiliki majalah atau bahan lain untuk membuat kolase tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan Bunia? Untuk pilihan jawabannya A. Meminta Ali meminjam bahan dari teman-temannya. Bisa, tapi ini kurang tepat. B. Memberikan waktu tambahan kepada Ali untuk mencari bahan. Ini juga kurang tepat. C. Membantu Ali menemukan gambar di internet yang relevan dan mencetaknya. Ini sudah sangat tepat. D. Meminta Ali menggambar sendiri jika tidak memiliki bahan. Ini juga bagus, tapi lebih tepat yang C. Kemudian yang E, tidak memberikan tugas kolase kepada Ali karena keterbatasan bahan. Nah, ini poinnya 0 ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C ya, membantu Ali menemukan gambar di internet yang relevan dan mencetaknya. Jadi sebagai guru atau sebagai fasilitator, Bapak Ibu guru harus bisa memenuhi kekurangan atau kebutuhan peserta didik di sekolah atau pada saat pembelajaran. Soal selanjutnya. Sebuah taman memiliki 20 pohon. Dalam 1 bulan, 5 pohon baru ditanam. Tetapi 3 pohon tumbang. Berapa jumlah pohon ditanam setelah 1 bulan? Maka untuk pilihan jawabannya A 20 pohon, B 22 pohon, C 23 pohon, D 25 pohon, E 18 pohon. Penjelasannya tadi jumlah pohon setelah ada perubahannya itu awalnya 20, kemudian ditambah 5, kemudian tumbang 3, maka tersisa pohon 22. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian soal selanjutnya.
Pak Arman memperhatikan bahwa salah satu siswanya, Dina, sering terlambat menyelesaikan tugas di kelas. Saat ditanya, Dina mengatakan bahwa ia kesulitan memahami materi pelajaran. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan Pak Arman? Maka untuk pilihan jawabannya, A. Memberikan tugas tambahan kepada Dina agar ia terbiasa belajar lebih banyak. Bagus, tapi ini kurang tepat. B. Menyuruh Dina belajar sendiri di rumah dan memberikan sanksi jika tetap terlambat. C. Mengajak Dina belajar bersama setelah jam sekolah untuk membantu memahami materi. Nah, ini bagus, poinnya 5. D. Meminta teman Dina yang pandai untuk menjadi tutor belajar. Ini juga bagus, tapi lebih bagus yang C. Kemudian yang E. Membiarkan Dina mengerjakan dengan waktu tambahan tanpa penjelasan lebih lanjut. Nah, ini membingungkan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu mengajak Dina belajar bersama setelah jam sekolah untuk membantu memahami materi. Karena Dina tadi kesulitan dalam memahami materi. Baik, soal selanjutnya, Bu Lili mengajarkan pelajaran matematika dengan metode diskusi kelompok. Namun ada kelompok yang tidak aktif berdiskusi karena salah satu anggotanya mendominasi pembicaraan dan tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan Bu Lili? Untuk pilihan jawabannya, A. Memisahkan anggota yang mendominasi pembicaraan dari kelompok tersebut. Nah, ini bukan solusi ya. B. Menegur anggota yang mendominasi di depan seluruh kelas. Nah, ini juga tidak boleh, nggak bagus. C. Membimbing kelompok tersebut secara khusus dan memastikan semua anggota mendapat kesempatan berbicara. Nah, ini menghidupkan kelompok namanya. Poinnya 5 ya. D. Membiarkan situasi tersebut karena anggota kelompok harus belajar menyelesaikan sendiri. E. Membubarkan kelompok tersebut dan memberi tugas individu. Ini sudah kurang bagus. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu membimbing kelompok tersebut secara khusus dan memastikan semua anggota kelompok belajar mendapat kesempatan berbicara. Lanjut soal berikutnya, Pak Andi sedang mengajarkan tema lingkungan di kelas 5. Ia meminta siswa membuat rencana aksi sederhana untuk menjaga lingkungan. Salah satu siswa, Beni, mengusulkan ide besar yang sulit dilakukan seperti membuat taman kota. Bagaimana Pak Andi sebaiknya merespon ide tersebut? A. Memuji Beni karena idenya bagus lalu meminta siswa lain mengikuti idenya. B. Menjelaskan kepada Beni bahwa ide tersebut terlalu besar dan memintanya mengganti dengan ide yang lebih sederhana. C. Membiarkan Beni mencoba ide tersebut meskipun sulit diwujudkan. D. Membimbing Beni untuk menyederhanakan ide besar tersebut menjadi aksi yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. E. Mengabaikan ide Beni dan meminta fokus pada ide yang lebih realistis. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yaitu yang C. Yang D, maaf ya. Jawabannya yang tepat adalah yang kita sebagai guru harus bisa mendampingi siswa dalam kegiatan proses belajar di sekolah. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan pola bilangan tersebut. 2, 4, 8, 16, 32. Berapa bilangan selanjutnya dalam pola tersebut? Jadi setelah angka 32, ini diisi angka berapa? Untuk pilihan jawaban, A 48, B 50, C 64, D 72, E 80. Jadi kalau Bapak Ibu guru nanti pada saat tes menemukan soal-soal seperti ini harus hati-hati dikerjakan, kemudian dikira-kira, kemudian diperhitungkan agar jawabannya tidak salah begitu. Lanjut ke penjelasan. Pola bilangan adalah perkalian dengan angka 2. Jadi kalau kita perhatikan dari 2 ke 4 berarti ini 2 dikali 2. Nah, dari 4 ke 8 berarti
4 dikali 2, 8. Dari 8 ke 16, 8 dikali 2, 16. Nah, dari 16 dikali menjadi 32, berarti 16 dikali 2 menjadi 32, dan 32 dikali 2 sama dengan 64. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan pola bilangan berikut. 1, 4, 9, 16, 25, titik-titik. Berapa bilangan selanjutnya dalam pola tersebut? Kalau tadi yang pertama yaitu dikalikan dengan bilangan 2. Kalau ini agak sulit, tapi tetap Bapak Ibu guru harus tetap fokus konsentrasi dalam mengerjakan soal. Untuk pilihan jawabannya A 30, B 35, C 36, D 40, E 45. Nah, penjelasannya, pola bilangan adalah ditambahkan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil misalkan 3, 5, 7, 9, 11, dan kalau memang dibutuhkan seterusnya. Nah, dari 11, 13 dan seterusnya. Tetapi karena di sini angkanya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 angka, yaitu yang pertama 1, kemudian dari 1 menjadi 4, 4 menjadi 9, 9 menjadi 16, 16 menjadi 25. Setelah 25 terisi angka berapa? Maka caranya yaitu tadi ditambahkan dengan bilangan ganjil. 1 ditambahkan dengan bilangan ganjil 3 menjadi 4. Kemudian 4 ditambahkan dengan bilangan ganjil 5 menjadi 9. 9 ditambahkan bilangan ganjil 7 menjadi 16. 16 ditambahkan bilangan ganjil 9 menjadi 25. 25 ditambahkan bilangan ganjil 11. Karena setelah 9 itu 11, maka jawabannya adalah 36. Yang tepat adalah yang C. Lanjut soal berikutnya. Bu Tania mengadakan sesi membaca cerita di kelas 1 SD. Salah satu siswa, Tono, tidak mau membaca karena ia merasa malu membaca di depan teman-temannya. Apa tindakan yang sebaiknya dilakukan Bu Tina? Ini tidak jarang ditemukan di kelas-kelas awal ya. Anak-anak masih malu-malu ketika disuruh oleh ibu bapak guru. Untuk pilihan jawaban A, memaksa Tono untuk membaca meskipun ia merasa malu. Ini tidak dianjurkan. B, memberikan tugas membaca di rumah dan melaporkannya secara tertulis. Sepertinya ini tidak tepat ya. Kemudian C, mengajak Tono membaca bersama Bu Tania di depan kelas agar ia lebih percaya diri. Ini sudah sangat bagus, menumbuhkan rasa percaya diri dengan diawali yaitu bersama guru di depan kelas dibimbing begitu. Ini poinnya 5. D, mengganti Tono dengan siswa lain tanpa memberikan alasan kepada kelas. Nah, ini tidak memberikan kesempatan kepada Tono. E, menunggu hingga Tono merasa siap membaca di depan kelas. Nah, ini tidak ada sikap untuk melatih. Maka jawaban yang tepat adalah yang C ya. Poin yang tertinggi yaitu mengajak Tono membaca bersama Bu Tania di depan kelas agar ia lebih percaya diri. Lanjut soal berikutnya. Bu Lisa sedang mengajarkan materi tentang penghematan energi di kelas. Ia meminta siswa membawa ide tentang cara menghemat listrik di rumah. Namun beberapa siswa tidak membawa ide karena lupa. Apa yang sebaiknya dilakukan Bu Lisa? Untuk pilihan jawaban A, menegur siswa yang lupa di depan kelas sebagai peringatan. Ini tidak boleh dilakukan. B, memberikan waktu tambahan kepada siswa untuk mencari ide. Ini bagus. Tetapi karena harus dari rumah ya, bukan di sekolah dikerjakannya. C, meminta siswa yang lupa mencatat ide teman-temannya untuk disalin. Nah, ini mengajarkan yang tidak bagus, mencontek. D, membiarkan siswa yang lupa tanpa konsekuensi apapun. Nah, ini
tidak bagus juga. Yang mengadakan diskusi di kelas agar siswa bisa menemukan ide-ide bersama. Jadi boleh dilakukan diskusi di kelas ya. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah yang E. Lanjut soal berikutnya. Pak Dimas sedang mengajar pelajaran seni budaya di kelas 6. Ia meminta siswa membuat karya lukisan tentang lingkungan. Salah satu siswa, Rina, merasa hasil lukisannya tidak bagus dan enggan menunjukkan kepada teman-temannya. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Dimas? Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini? Nah, untuk pilihan jawabannya, A. Memuji karya Rina di depan kelas agar ia merasa percaya diri. B. Membantu Rina memperbaiki lukisannya di depan teman-temannya. C. Memotivasi Rina dengan mengatakan bahwa setiap karya seni itu unik dan bagus. Nah, ini bagus. D. Meminta Rina untuk membuat karya baru di rumah agar lebih baik. E. Mengganti tugas Rina dengan tugas yang lain yang tidak berhubungan dengan seni. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah yang C. Memotivasi Rina dengan mengatakan bahwa setiap karya seni itu unik dan bagus. Bapak Ibu guru juga tentu sering melakukan di sekolah ketika misalkan anak-anaknya bisa menjawab pertanyaan atau misalkan punya keberanian ketika disuruh maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil karya. Ini sudah sangat bagus ya, memberikan motivasi. Lanjut soal berikutnya, nomor 16. Bu Rini memberikan tugas kelompok kepada siswa kelas 4 untuk membuat poster tentang kebersihan. Salah satu kelompok menghasilkan poster dengan desain yang sangat sederhana karena keterbatasan alat gambar mereka. Apa yang sebaiknya dilakukan Bu Rini? Untuk pilihan jawaban, A. Memuji usaha kelompok tersebut dan memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi apapun hasilnya yang dikerjakan oleh siswa, tetap kita harus memberikan ucapan selamat, kemudian memberikan reward agar peserta didik merasa senang. Karena di sekolah adalah tempat belajar ya, begitu. B. Memberikan nilai rendah karena hasil posternya kurang menarik. Ini tidak menghargai pekerjaan siswa sepertinya. C. Membandingkan hasil poster mereka dengan kelompok lain agar lebih termotivasi. Nah, ini caranya kurang tepat ya. D. Meminta kelompok tersebut meminjam alat dari kelompok lain untuk memperbaiki poster ini bagus tetapi nanti mengganggu temannya. E. Membantu kelompok tersebut dengan menyediakan alat gambar yang lebih baik. Maka poin yang tepat yaitu yang A. Memuji usaha kelompok tersebut dan memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut. Walaupun tadi dikatakan sebenarnya hasil kerja kelompok untuk membuat poster itu desainnya sangat sederhana, tapi guru tetap memberikan memberikan motivasi dan semangat. Jawaban yang tepat adalah yang A ya Bapak Ibu. Lanjut soal berikutnya. Pak Anton mengajarkan pelajaran olahraga di kelas 5. Ia menyadari bahwa salah satu siswa, Raffi, tidak mengikuti aktivitas olahraga karena merasa malu dengan kemampuan fisiknya. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Anton? A. Memberikan latihan khusus kepada Raffi di luar jam pelajaran olahraga. Ini bagus. B. Mengajak Raffi untuk ikut olahraga bersama teman-temannya dengan pendekatan yang menyenangkan. C. Membiarkan Raffi untuk tidak ikut olahraga sehingga ia merasa siap. D. Meminta Raffi untuk menonton dan belajar dari teman-teman yang lain. E. Memarahi Raffi karena tidak ikut aktivitas olahraga. Maka yang tepat yaitu jawabannya adalah yang B. Lanjut soal berikutnya. Bu Tania sedang mengajar di kelas 3. Salah satu siswa, Lia, sering terlihat mengobrol dengan teman-temannya saat Bu Tania menjelaskan pelajaran. Hal ini mengganggu suasana belajar di kelas. Nah, sepertinya ini sering terjadi di sekolah Bapak Ibu atau di ruang kelas Bapak Ibu pada saat proses
belajar mengajar. Untuk pilihan jawabannya yang A, memberikan peringatan kepada Lia dengan di depan kelas agar ia tidak mengulangi perbuatannya. Ini kurang bagus dilakukan oleh guru yang seperti ini karena akan mengurangi rasa percaya diri. Malah B, mengabaikan perilaku Lia karena tidak ingin suasana kelas terganggu. C, mendekati Lia secara personal dan memberikan pengertian tentang pentingnya memperhatikan pelajaran. Ini sudah sangat bagus. D, memindahkan dia ke tempat duduk yang lebih jauh dari teman-temannya. E, memberikan tugas tambahan kepada Lia sebagai bentuk hukuman. Nah, maka jawaban yang tepat yaitu adalah yang C. Lanjut soal berikutnya. Hutini memasak nasi dengan 2 liter beras setiap hari. Dalam seminggu, ia memasak nasi setiap hari kecuali hari Minggu. Berapa liter beras yang digunakan oleh Hutini dalam seminggu? Nah, ini untuk pilihan jawabannya yaitu yang A 12 liter, B 10 liter, C 14 liter, D 8 liter, E 16 liter. Maka untuk pembahasannya, dalam satu minggu itu kan 7 hari ya, karena dipotong di hari Minggu tadi, maka dihitung 6 hari. Ya tinggal dikali saja. 2 liter dikali 6 hari. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A ya Bapak Ibu ya. Punten, ini jawabannya yang A. Ini saya salah mengedit. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu lebih jeli dalam belajar. Demikian Bapak Ibu guru, saya doakan semoga Bapak Ibu guru kelak lulus dinyatakan menjadi ASNP 3K. Amin amin ya robbal alamin.